Bab 1291. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang, sila, suara robekan yang tajam terdengar. Kemudian, di hadapan semua orang, kedua tetua klan darah itu mulai dari kepala dan berakhir di kaki mereka. Seluruh orang itu terpotong menjadi dua bagian tubuh. Ketika dia meninggal, dia bahkan tidak menutup matanya. Ketiga tetua klan darah yang tersisa semuanya gemetar. Mereka tercengang oleh cara suling tadi. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa kekuatan suling bisa begitu kuat. Hancur, ini benar-benar hancur. Jelas bahwa kekuatan suling dari awal hingga akhir hanyalah 9 puncak dari alam dewa sejati. Namun, kekuatan suling jauh melampaui 9 puncak alam dewa sejati. Perlu dicatat bahwa tetua tertua dan kedua dari klan darah yang baru saja dibunuh oleh suling termasuk dalam pemimpin teratas di seluruh klan darah, tetapi mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik di tangan suling. Ketiga tetua klan darah masih terpesona oleh amarah, tetapi setelah melihat bahwa tetua klan darah kedua terbunuh, ketiga tetua klan darah dengan cepat mundur lebih dari 10 meter ke belakang. Sialan, kekuatan bajingan kecil ini terlalu kuat. Dia seharusnya tak terkalahkan di wilayah yang sama. Ini lebih dari tak terkalahkan. Kekuatan sekuat itu bahkan sebanding dengan alam surga dan dewa, tetapi alamnya saat ini jelas ditekan ke 9 puncak alam dewa sejati. Kalau tidak, itu akan menarik sanksi rantai hukum. Pada saat ini, ketiga tetua klan darah tidak bisa menahan napas. Tidak diragukan lagi, mereka tidak bisa mempercayai apa yang terjadi saat ini. Kekuatan suling termasuk dalam hegemoni absolut. Tidak ada musuh di alam dewa sejati. Bagaimanapun, tetua klan darah dan tetua kedua yang dibunuh oleh suling juga menekan alam seni bela diri di 9 puncak alam dewa sejati, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan bertarung dan langsung dihancurkan dan dibunuh oleh suling. Tiga tetua, tidakkah kalian terburu-buru menggunakan kekuatan alam dewa? Bahkan jika itu mengarah pada hukuman rantai hukum, selama itu dapat membunuh suling. Pada saat ini, putra suci klan darah, yang telah menyaksikan perang dari kejauhan dan belum menembak, juga terguncang oleh kekuatan tempur suling yang kuat. Orang suci klan darah selalu membanggakan bahwa dia tak terkalahkan di antara generasi muda, tetapi setelah melihat cara suling, dia jelas merasa lebih rendah dari dirinya sendiri. Karena suling masih menekan alam di 9 puncak alam dewa sejati, tetapi kekuatan suling sedang bergulir. Meskipun 5 tetua klan darah bergandengan tangan untuk menekan suling tadi, mereka masih gagal. Sekarang suling membunuh 2 tetua klan darah. Sebagai putra dari klan darah, dia tahu betul bahwa jika perang tidak dapat sepenuhnya menghapus suling, invasi klan darah ke pavilion Tianji akan menjadi kerugian besar. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, mata orang suci klan darah menjadi lebih ganas. Melihat ratusan seniman bela diri yang ketakutan dan panik, tetapi tidak berani memulai, dia berteriak dengan marah, jika kamu tidak mengikuti ketiga tetua bersama-sama, aku akan membunuhmu sendiri. Ratusan seniman bela diri yang datang dengan putra suci klan darah awalnya ingin bertarung dengan 5 tetua klan darah. Lagi pula, selama mereka dapat membunuh suling, maka harta karun di suling akan dibagikan oleh peramal, dan mereka pasti bisa mendapatkan bagian. Tetapi siapa yang pernah berpikir bahwa situasinya berubah dengan cepat? Suling langsung menghancurkan 5 tetua klan darah dengan kekuatan penindasan, yang membuat mereka tercengang dan tidak berani bertindak gegabah. Lagi pula, dalam hal ini, jika Anda berani menyerang suling lagi, itu tidak ada bedanya dengan mati. Prajurit yang dibunuh oleh suling saat ini, tetapi para tetua klan darah, yang ditempatkan di pembuluh darah klan darah, memiliki posisi yang sangat mulia. Bahkan para tetua klan darah bukanlah lawan suling sekarang. Badai apa yang dapat mereka picu dengan semut dan tikus mereka? Oleh karena itu, bahkan jika mereka mendengar ancaman dari kata-kata orang suci klan darah, ratusan seniman bela diri hanya saling memandang dan tidak berani melakukannya dengan mudah. Mata mereka penuh dengan rasa takut terhadap suling. Tidakkah kalian keluar? Suling sedikit mengernyit. Dia sangat tenang. Dia melirik dingin ke arah ratusan seniman bela diri. Suling tahu bahwa seniman bela diri itu pasti pemalu. Dia benar-benar takut padanya dan tidak berani melakukannya sama sekali. Ratusan seniman bela diri gemetar ketika suling berkata, berguling. Mereka melihat ketakutan dan mundur dari mata masing-masing. Pada saat berikutnya, hanya satu seniman bela diri yang berteriak, lari cepat.
Semua seniman bela diri lainnya memberikan sensasi, bereaksi dalam sekejap dan melarikan diri ke segala arah. Mata orang suci klan darah itu sangat sedih dan galak, dan seluruh tubuh orang itu yang marah tidak bisa berhenti gemetar. Matanya merah darah, dengan dingin menatap para seniman bela diri yang melarikan diri ke segala arah, dan meraung, sekelompok pengecut yang sia-sia, karena kalian bahkan tidak berani naik, apa gunanya aku ingin kalian lakukan? Karena kalian sudah datang, kalian masih ingin melarikan diri. Itu angan-angan. Kalian semua serahkan esensi darah kalian padaku. Jika kalian ingin pergi, kalian bisa berubah menjadi mayat sebelum pergi. Tidak ada keraguan bahwa kemarahan putra suci klan darah di dalam hatinya saat ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Jelas bahwa dia datang ke pavilion Tianji untuk membunuh Dugu Yuyang dan menjadi terkenal dalam Perang Dunia Pertama. Tetapi siapa yang pernah menyangka bahwa Su Ling muncul di tengah jalan dan langsung membalikkan keadaan dengan usahanya sendiri. Yang lebih menyebalkan lagi adalah ratusan pendekar yang mengikutinya berhamburan berbondong-bondong. Kalau sampai menyebar ke dunia luar seni bela diri, bagaimana dia bisa bertahan di masa depan? Ini adalah cara yang benar untuk mati sebelum berhasil. Putra dari klan darah tahu betul bahwa dia tidak akan pernah mentolerir hal semacam ini. Karena ratusan pendekar itu sama penakutnya seperti tikus dan bahkan tidak berani melawan Su Ling, dia hanya bisa membunuh semua pendekar klan darah ini dan kemudian melahap esensi darah mereka, yang bisa dianggap sebagai pemborosan. Dharma pengorbanan darah. Pada saat berikutnya, mata putra suci klan darah tiba-tiba tenggelam, dan kabut darah di sekujur tubuhnya tiba-tiba meledak. Kemudian, kabut darah dari tubuh putra suci klan darah langsung menyerang para pendekar klan darah yang melarikan diri ke segala arah dan mengubur mereka. Hanya sesaat, semua pendekar klan darah yang baru saja melarikan diri diselimuti kabut darah yang dilepaskan oleh putra suci klan darah. Ah, putra, maafkan kami tidak berani melarikan diri lagi. Putra, tolong lepaskan kami. Ketika kabut darah menelan semua petarung, teriakan melengking terdengar satu demi satu dari kabut darah itu. Su Ling sedikit mengernyit. Dia tidak menghentikan semua ini. Bagaimanapun, putra dari klan darahlah yang mengajarkan seni bela diri kepada klan darah yang melarikan diri. Ini termasuk pekerjaan rumah tangga. Selain itu, seni bela diri dari keluarga darah yang sama itu awalnya milik musuh Su Ling, tetapi mereka terlalu takut untuk memilih melarikan diri karena takut akan kekuatan Su Ling. Orang-orang seperti itu seharusnya dibunuh. Apa yang baru saja dilakukan putra suci klan darah itu adalah melakukan apa yang akan dilakukan Su Ling. Bagaimanapun, membasmi ratusan seniman bela diri dari keluarga darah yang sama juga dapat dianggap membasmi bahaya bagi dunia bela diri yang lebih rendah. Jika tidak, jika kita benar-benar ingin membiarkan ratusan seniman bela diri dengan keluarga darah yang sama ini masuk ke dunia bela diri yang lebih rendah, saya tidak tahu berapa banyak orang tak berdosa yang akan mati dengan menyedihkan di tangan para seniman bela diri yang kejam dan bengis ini. Ho ho. Putra suci dari klan darah itu menghembuskan gas darah yang kuat ke dalam mulutnya. Setelah beberapa saat, kabut darah yang menyelimuti ratusan seniman bela diri itu berangsur-angsur menghilang. Ratusan ahli bela diri dari klan darah yang diselimuti kabut darah itu telah menjadi mayat yang layu dan kering, dan kulit pada mayat-mayat itu telah menjadi keriput. Tidak diragukan lagi, esensi darah dalam tubuh telah terkuras habis. Sebaliknya, setelah kabut darah itu menghilang, momentum seluruh orang itu tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, terutama esensi dan jiwanya menjadi lebih kuat. Melihat ratusan seniman bela diri dari keluarga darah yang sama mati dengan menyedihkan di tangan putra suci dari keluarga darah, kita dapat membayangkan suasana hati dari tiga tetua yang tersisa dari keluarga darah yang sama. Meskipun mereka tahu bahwa adalah salah bagi ratusan prajurit klan darah untuk melarikan diri pada saat kritis ini, itu dapat dimengerti. Bagaimanapun, kekuatan Su Ling benar-benar terlalu sombong. Jika bukan karena identitasnya sebagai tetua dari keluarga darah, saya khawatir mereka sudah melarikan diri sejak lama. Namun, putra suci dari klan darah itu sangat kejam dan dingin. Ketika berhadapan dengan sesama muridnya, dia tidak ingin melepaskan mereka, tetapi malah membunuh mereka semua. Bahkan bisa dikatakan, darah di dalam tubuh mereka langsung tertelan dan membuat mereka mati dengan sangat menyedihkan. Tindakan ini harus dihukum. Nak, apakah kamu bertindak terlalu jauh? Ketiga tetua klan darah itu tampak sedih dan masih memiliki rasa takut yang tersisa. Mereka takut dengan kekuatan Su Ling, tetapi saat ini,
Mereka melihat bahwa putra suci klan darah benar-benar memutilasi saudara-saudara seperguruan dan menerapkan dharma pengorbanan darah kepada saudara-saudara seperguruan. Mereka adalah ratusan prajurit klan darah, dan mereka adalah andalan klan darah. Mereka adalah masa depan klan darah, tetapi mereka semua dibunuh oleh putra suci klan darah. Tindakan orang suci klan darah ini lebih dibenci daripada suling. Ya, putra suci, tidak ada pahala tetapi juga kesulitan. Mereka datang ke paviliun Tianji ini bersama kita dari keluarga darah untuk membuat Anda terkenal dalam perang pertama. Tetapi Anda membunuh mereka semua dan menanganinya dengan metode pengorbanan darah yang hebat. Anda sangat dibenci. Esensi darah dari ratusan prajurit klan darah. Mereka semua adalah andalan klan darah. Apakah mereka dapat menghidupkan kembali klan darah di masa depan tergantung pada mereka. Namun sekarang mereka mati bukan di tangan musuh, tetapi di tangan putra suci. Bagaimana Anda bisa menjelaskannya kepada pemimpin klan dan leluhur? Tidak diragukan lagi, saat ini, hanya 3 tetua klan darah yang tersisa yang sangat tidak puas dengan apa yang baru saja dilakukan putra suci klan darah. Bagaimanapun, ada ratusan prajurit klan darah. Jika mereka mati di tangan suling, ketiga tetua klan darah bisa mengerti. Namun sekarang, ratusan prajurit klan darah itu tidak mati di tangan suling, melainkan di tangan putra suci klan darah. Cara putra suci klan darah membunuh mereka begitu kejam sehingga ia menggunakan metode pengorbanan darah untuk langsung menguras esensi darah mereka, hanya menyisakan lapisan kulit kering di tubuh mereka setelah kematian. Hal ini membuat ketiga tetua klan darah tidak dapat diterima. Mereka memperlakukan sesama saudara seperguruan dengan begitu kejam sehingga mereka tidak layak untuk terus hidup. Pada saat ini, ketiga tetua klan darah, semuanya dengan mata sedih dan wajah ganas, tampak bermartabat, menatap putra suci klan darah dan berteriak dengan marah, jika mereka mati di tangan suling, itu akan baik-baik saja. Namun, Anda membunuh mereka semua dan menelan semua esensi darah mereka. Lakukan ini, ketika Anda kembali ke klan darah, saya akan melihat bagaimana Anda menjelaskannya. Mendengar omelan keras dari ketiga tetua klan darah, putra suci klan darah tidak bisa menahan senyum pahit. Dia telah menguras esensi darah dari ratusan seniman bela diri klan darah. Sekarang dia penuh dengan darah, dan kekuatannya mencapai ekstrim, yang dapat dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Menghadapi omelan dari 3 tetua klan darah, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Hei, 3 tetua, jika kalian bertindak seolah-olah tidak melihatnya, kalian mungkin tidak harus mati. Tetapi kalian pelit dan pintar, dan kalian harus menceritakan kisahnya. Kalian berkata, apa yang bisa aku lakukan untuk membiarkan kalian kembali ke keluarga darah kalian hidup-hidup? Putra klan darah merasa sangat tidak berdaya dan berbisik. 3 tetua klan darah, setelah mendengar apa yang dikatakan putra suci klan darah, semuanya tampak sangat berubah, tampak terkejut, menatap putra suci klan darah dan berteriak dengan marah, sialan. Apa yang ingin kalian lakukan? Kami adalah tetua klan darah dan tetua kalian. Jika kalian benar-benar berani membunuh kami, hidup kalian akan lebih baik daripada kematian ketika pemimpin klan tahu. Hei, kalian semua mengatakan bahwa premis untuk membuat hidupku lebih buruk daripada kematian adalah bahwa Patriark tahu aku membunuhmu. Tetapi jika kalian semua mati, siapa yang bisa memberi tahu Patriark? Dalam analisis terakhir, bahkan jika aku membunuhmu, aku khawatir tidak ada yang tahu. Putra suci klan darah menghela nafas, dan kemudian dia melangkah ke arah 3 tetua klan darah. Dia setengah menyipitkan matanya sangat tajam, menatap ketiga tetua klan darah saat ini, dan berkata dengan dingin, terlebih lagi, aku tidak hanya membunuh kalian bertiga. Kalian juga para tetua keluarga darah. Kekuatanmu telah mencapai alam dewa dan menyerap esensi darah dari tubuhmu. Tidak bisakah aku membunuh suling? Petik 2. Kamu, ketiga tetua klan darah semua menatap putra suci klan darah dengan mata sedih. Tapi, hampir pada saat yang sama, putra suci klan darah sangat marah dan mendatangi 3 tetua klan darah di depannya. Bersamaan dengan sosok putra suci klan darah, kabut darah yang sangat tebal langsung menelan 3 tetua klan darah. Ah! Teriakan menyedihkan terdengar dari kabut darah. 3 tetua klan darah tidak dapat memperoleh dharma pengorbanan darah dari putra suci klan darah, karena kekuatan yang digunakan oleh putra suci klan darah adalah 4 tingkat surga dan dewa. Pada saat ini, ada berbagai tingkat keruntuhan dan fragmentasi di ruang sekitarnya. Di celah ruang yang terbelah itu,
rantai hitam mulai muncul. Namun, sesaat setelah putra suci klan darah menggulingkan 3 tetua klan darah dengan kabut darah, ia menyingkirkan kekuatannya, yang menyebabkan ruang yang baru saja runtuh, dan rantai hukum yang baru saja ditimbulkan menghilang langsung di ruang tersebut sebelum benar-benar muncul. Selama itu dapat membunuh suling dan mengubur kalian semut dan tikus, apa itu? Putra suci klan darah mengambil kembali kabut darah yang melahap 3 tetua klan darah. Setelah beberapa saat, 3 mumi kurus yang esensi darahnya terkuras muncul di angkasa, tetapi mata putra suci klan darah itu sangat acuh tak acuh. Begitu dia mengambil tindakan, dia langsung menghancurkan 3 mumi yang mempesona itu menjadi bubuk dan debu. Sungguh merepotkan, ini mungkin satu-satunya kegunaan kalian para tetua. Berikan semua esensi darah kalian kepadaku. Hanya dengan cara ini aku dapat membantuku dan aku pasti akan membunuh suling. Orang suci klan darah itu mendengus dingin, matanya penuh dengan penghinaan, dan berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, putra klan darah itu menatap suling, yang penuh dengan cahaya keemasan, dan berkata dengan samar, sekarang, hanya ada kau dan aku yang tersisa, dan dunia akhirnya sunyi. Aku membunuh semua sampah yang kubawa. Sekarang, kaulah satu-satunya sampah yang menghalangi mata. Apakah kau tahu mengapa aku tidak menghentikanmu menelan esensi darah para prajurit itu? Suling langsung mengabaikan kata-kata sarkastik dari putra klan darah itu. Dia dengan tenang menatap putra klan darah itu dan bertanya dengan suara yang dalam. Mengapa? Putra klan darah itu tercengang. Tidak diragukan lagi, pertanyaan yang diajukan Suling saat ini juga merupakan pertanyaan yang paling membuatnya penasaran. Karena Suling sangat ahli dalam seni bela diri klan darah. Dia jelas tahu bahwa seni bela diri klan darah dapat meningkatkan kekuatan mereka selama mereka menyerap esensi darah dari seni bela diri lainnya. Tetapi kebetulan Suling tidak menghentikannya dari menyerap esensi darah dari ratusan seniman bela diri klan darah, dia juga tidak menghentikannya dari menyerap esensi darah dari 3 tetua klan darah, yang setara dengan Suling yang menyaksikan putra suci klan darah meningkatkan kekuatannya dan tidak menghentikannya, bukankah itu aneh? Namun, saat berikutnya, Suling tersenyum dan berkata samar, karena bahkan jika kamu menyerap esensi darah dari para seniman bela diri itu, kamu tetap bukan lawanku. Kalau begitu, mengapa aku harus menghentikanmu? Putra suci klan darah tercengang dan dikelilingi oleh kabut darah. Bahkan sekarang, dia hanya melepaskan kekuatan 9 puncak alam dewa sejati, tetapi itu tidak kurang dari ketika dia berada di hari-hari awal alam dewa surga, karena dia menyerap banyak darah esensi prajurit klan darah. Jika dia diberi cukup waktu sekarang, dia bahkan dapat memengaruhi 5 puncak alam dewa surga. Tetapi kebetulan Suling sangat tenang menghadapinya yang begitu kuat, dan ekspresi menghina di wajahnya bahkan lebih meremehkan. Tampaknya bahkan jika putra suci klan darah kuat, dia masih tak terkalahkan oleh Suling. Ini tidak diragukan lagi menyentuh harga diri putra keluarga darah. Kamu benar-benar menyinggung perasaanku. Putra klan darah memiliki suara rendah dan sedikit serak. Dia membunuh begitu banyak rekan murid. Jika dia tidak memenggal kepala Suling dan membunuh Du Guiyang, aku khawatir dia tidak akan memiliki wajah untuk kembali ke klan darah sama sekali. Orang suci klan darah tidak memiliki jalan keluar. Dia harus membunuh Suling dan menggunakan darah Suling untuk memberi penghormatan kepada sesama murid yang telah dibunuhnya. Dia perlu menggunakan kepala Suling untuk menjelaskan kepada klan darah. Jika tidak dapat membunuh Suling, putra klan darah akan dibunuh oleh Suling atau dieksekusi oleh seni bela diri klan darah. Mengetahui semua ini di dalam hatinya, putra klan darah semakin memahami bahwa dia harus membunuh Suling dalam perang ini. Bahkan jika Suling melarikan diri, dia tidak dapat menjelaskan kepada klan darah. Karena kali ini, ketika kita menyerbu pavilion Tianji, klan darah mengirimkan hampir semua prajurit andalan. Selain selusin prajurit klan darah yang dibunuh oleh Suling, ratusan prajurit yang tersisa dan 3 tetua klan darah dibunuh oleh putra suci klan darah. Jika tidak membunuh Suling, dan menggunakan kepala Suling sebagai alasan, putra klan darah tidak dapat kembali ke klan darah sama sekali. Dalam perang ini, bahkan dengan cara apapun, aku akan membunuhmu. Putra klan darah menatap Suling dengan mata sedih dan berteriak dengan marah. Kejam sekali kau membunuh begitu banyak sesama murid. Suling terkekeh beberapa kali. Suling sudah melihat klan darah saling membunuh. Ketika dewa meninggalkan wilayah itu, para seniman bela diri klan darah suka menyerap esensi darah sesama saudara bela diri mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sekarang,
Itu benar-benar cara terbaik bagi putra suci klan darah untuk menghancurkan Suling, membunuh semua sesama muridnya dan menyerap esensi darah mereka. Hanya dengan cara ini kita bisa memiliki kekuatan untuk melawan Suling. Selama kita bisa membunuhmu, kematian sesama murid itu akan sepadan. Putra klan darah itu sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya dengan keras dan berkata dengan suara yang kejam, "Jangan bicara omong kosong. Aku akan mengambil kepala anjingmu sekarang." Pada saat berikutnya, putra suci klan darah dengan marah mengeluarkan esensi darah dari ratusan prajurit klan darah dan 3 tetua klan darah. Putra suci klan darah menerangi langit di atas paviliun Tianji, yang menggemakan cahaya keemasan di tubuh Suling. Ketika Santo klan darah memegang tangannya dan membalikkan telapak tangannya, ada kabut darah yang berputar-putar. Kecemerlangan berwarna darah melayang di udara dan menyerang Suling. Tubuh Suling meledak. Jika putra suci klan darah dikalahkan olehnya sebelumnya, maka setelah menyerap esensi darah dari ratusan prajurit klan darah, kekuatan putra suci klan darah melonjak, yang membuatnya tidak berani meremehkannya. Dengan gemetarnya tubuh Suling, suara tulang bergetar, berderak terdengar, dan garis-garis emas padat yang terukir di tulang Suling bersinar lagi. Kecemerlangan emas yang menyilaukan menutupi kandang Suling, dan tubuh Suling terus memancarkan ki misterius. Pada saat ini, puluhan sidik jari berdarah yang dibuat oleh putra suci klan darah datang ke depan tubuh Suling. Boom, boom. Bahkan jika gerakan tubuh Suling sangat cepat, masih sulit untuk menghindari semuanya dalam kondisi puluhan jejak telapak tangan berdarah dan serangan intensif seperti itu. Sebagian jejak telapak tangan berdarah itu jatuh ke tubuh Suling dan mengenai perisai biru yang dipadatkan oleh tulang-tulang gelap pohon surga. Pop, sebuah suara yang jelas terdengar. Kemudian, dia melihat bahwa perisai pohon langit biru yang diselimuti tubuh Suling terkena beberapa jejak telapak tangan berdarah dan pecah. Daun-daun berguguran dengan liar, dan tulang gelap pohon surga itu secara paksa dihancurkan oleh putra suci klan darah dengan cara yang kuat dan mendominasi. Mulut Suling berlumuran darah. Runtuhnya tulang gelap pohon surga itu secara langsung melukai tubuh Suling. Haha, apakah kamu benar-benar berpikir aku selemah tetua? Dengan tulang-tulang gelap di tubuhmu, bagaimana kamu bisa melawanku sekarang tanpa restu dari harta karun tertinggi? Melihat tulang-tulang gelap pohon Suling terguncang terbuka, Saint Dayton klan darah tertawa lama. Dia melayang di udara, dipenuhi kabut darah. Dia selalu tersenyum menghina di wajahnya dan berkata samar-samar, "Selanjutnya, tanpa perlindungan tulang hitam, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa melawan dharma pengorbanan darahku." Suling terdiam, dan raut wajahnya berangsur-angsur menjadi bermartabat. Dia tahu bahwa setelah menyerap esensi darah dari ratusan prajurit klan darah, orang suci klan darah di depannya benar-benar menjadi sangat kuat dan bahkan bisa menghancurkannya. Hehe, untungnya, dia tidak diberi cukup waktu untuk sepenuhnya menyedot dan melahap esensi darah dari ratusan seniman bela diri. Kalau tidak, aku tidak akan pernah melawannya. Suling sedikit mengernyit. Dia sangat jelas dalam hatinya bahwa begitu dia diberi cukup waktu untuk menyerap esensi darah ratusan seniman bela diri sepenuhnya, kekuatannya pasti dapat menghancurkan Suling secara langsung. Bagaimanapun, ratusan seniman bela diri yang telah diserap oleh putra suci dari klan darah dan berubah menjadi mayat layu juga luar biasa di antara klan darah dan merupakan andalan keberadaan. Sepertinya aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya secara langsung dan tidak pernah membiarkannya terus hidup. Mata Suling tiba-tiba tenggelam dan tatapannya sangat tajam. Saat ini, dia lebih menyadari ancaman putra klan darah, karena putra klan darah itu benar-benar kuat. Kenapa? Sekarang aku tahu aku takut, haha. Suling, kamu benar-benar kuat, tetapi kamu begitu sombong sehingga kamu cukup bodoh untuk melihatku menyerap esensi darah ratusan seniman bela diri tanpa henti. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan di tingkat yang lebih rendah? Putra klan darah itu segera tertawa dan menatap Suling dengan tatapan yang lebih ganas. Dia menatap Suling dengan dingin dan berkata, "Selanjutnya, aku akan memberitahumu apa yang lebih baik daripada kematian daripada hidup. Aku akan memotong dagingmu satu persatu, menjaga kesadaranmu tetap terjaga, lalu perlahan-lahan menyedot esensi darah di tubuhmu, lalu menghancurkan tulang dan abu mayatmu. Kamu punya banyak ide. Apa yang baru saja kamu katakan benar-benar bagus. Aku akan membawamu berlatih nanti." Mendengar apa yang dikatakan putra klan darah itu, Suling mengerutkan kening. Segera, dia mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, "Pedang bintang.
Pedang bintang itu berjalan di sekitar tubuh Suling. Setelah mendengar panggilan Suling, cahaya waktu meluap, dan cahaya bintang yang terang menyelimuti tubuh pedang itu. Wow, suara halus menerobos udara. Suling tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan meraihnya ke arah kehampaan. Pedang bintang dengan cahaya bintang yang terang itu jatuh ke tangan Suling dengan sangat spiritual. Sebenarnya, aku seorang kultivator pedang. Suling tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, baru saja, gerakan otot dan tulangmu. Sekarang pertunjukan yang sebenarnya. Jika kau memiliki kekuatan surga dan ilmu pedang yang hebat, aku bisa membunuhmu kali ini. Melihat tatapan meremehkan Suling, putra dari klan Dara itu sangat marah. Terutama saat ini, Suling jelas terluka olehnya, tetapi dia berkata balik. Apa cara yang paling kuat adalah ilmu pedang? Mengapa? Bagaimana jika Suling menggunakan ilmu pedang? Semut mol dan tikus, bagaimanapun juga, hanyalah semut mol dan tikus. Badai apa yang bisa mereka picu? Mati. Pada saat berikutnya, tubuh orang suci klan Dara itu bergerak tidak masuk akal, secepat kilat, meninggalkan jejak merah darah dimanapun dia lewat. Mata Suling tiba-tiba tenggelam, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, kecepatan yang sangat cepat. Namun, kau benar-benar memiliki ide ketika membandingkan kecepatan dengan pedang Xiu. Pada saat yang sama, Suling menggenggam pedang bintang di tangannya dan melakukan formula 9 pedang surga yang misterius. Dengan tarian pedang bintang di tangannya, bayangan pedang tajam perlahan muncul di sekitar tubuh Suling, seperti geng pedang, yang dengan kuat melindungi Suling. Orang suci klan Dara itu sangat cepat. Dia sedikit mengernyit ketika melihat Suling menggunakan teknik pedangnya, tetapi dia yakin bahwa jika hanya teknik pedang tingkat ini tidak cukup untuk menimbulkan ancaman serius padanya, paling-paling, dia hanya bisa memotong telapak tangannya. Tidak peduli seberapa tajam pedangmu, itu tidak akan terkalahkan. Meskipun aku tidak memiliki tubuh harta, kekuatan fisikku adalah surga dan Tuhan. Bisakah kamu memotongku? Putra suci klan Dara berteriak dengan marah, tangannya 10 jari membuat sidik jari berulang kali, diikuti oleh jejak telapak tangan berdarah, yang muncul di sekitar tubuh putra suci klan Dara. Maju, jejak telapak tangan orang suci klan Dara dibuat di kehampaan. Bang-bang, sidik jari berdarah yang muncul di sekitar tubuh putra orang suci klan Dara itu mengandung gas darah yang sangat kuat dan menghantam Suling dengan keras. Jejak telapak tangan berdarah ini dibuat olehku dengan mengandalkan metode harta karun orang bijak. Bahkan jika kamu ahli dalam ilmu pedang, kamu tidak dapat menahan semuanya. Putra dari klan Dara itu tiba-tiba mendengus dingin. Dia berdiri di udara dan menatap Suling saat ini. Dia selalu memiliki seringai meremehkan di wajahnya dan berkata dengan acuh tak acuh, selama dia bisa membunuhmu dan melahap esensi darah di tubuhmu, siapa lagi yang bisa bersaing denganku? Aku akan menjadi tak terkalahkan. Jika aku menggunakan gerakan yang sama untuk kedua kalinya, aku dapat menghancurkannya bahkan jika itu adalah metode harta karun orang bijak. Melihat jejak telapak tangan berdarah di seluruh langit, separuh langit ditempati oleh kabut darah. Mata Suling tiba-tiba tenggelam, dan suaranya seberat guntur. Dia berteriak, Jiuxuan Tianjian Jue, bayangan kesepian. Wu, wu, wu. Bayangan pedang yang tajam dan tak terbatas menyelimuti Suling. Suara pedang Qi yang menembus udara terdengar gila, dan geng pedang yang kuat menyelimuti Suling. Ledakan, ledakan. Jejak telapak tangan berdarah itu jatuh dan menghantam gerombolan pedang. Ledakan dahsyat itu terdengar. Kekuatan dahsyat itu seperti riak-riak air. Ia ingin menyebar ke segala arah dan membelah gunung-gunung di sekitarnya dalam sekejap. Jejak telapak tangan berdarah itu mengandung kekuatan mengerikan. Ia mengalir deras dan menghantam gerombolan pedang. Namun, ia ditentang dengan kuat oleh gerombolan pedang. Tidak peduli seberapa kuat jejak telapak tangan berdarah itu, mereka tetap tidak bisa menembus pertahanan gerombolan pedang. Haha, apakah kau hanya bisa bertahan? Melihat jejak telapak tangan berdarah itu, mereka semua ditentang oleh gerombolan pedang yang dikumpulkan oleh Suling, tetapi orang suci klan Dara itu tertawa dan sama sekali tidak merasa marah. Karena, dari awal hingga sekarang, Suling telah bertahan. Baik tulang hitam Suling maupun teknik pedang Suling saat ini hanya memainkan peran bertahan, dan tidak ada serangan yang kuat sama sekali. Hal ini membuat putra klan Dara itu merasa sangat konyol. Untuk waktu yang lama, Suling telah disebut sebagai jenius seni bela diri pertama oleh banyak praktisi seni bela diri di tingkat bawah.
Tetapi bukankah konyol bahwa seorang jenius seni bela diri yang begitu terkenal tidak berlatih keterampilan agresif? Mendengar ejekan menghina dari orang suci klan darah, Suling merasa sangat konyol. Tampaknya orang suci klan darah belum mengetahui situasinya. Dia hanya berpikir bahwa dia hanya mempertahankan jejak telapak tangan darah ketika dia baru saja menunjukkan keterampilan pedangnya. Bukankah itu sangat bodoh? Kamu akan segera tahu apa itu serangan yang tidak dapat dihindari. Suling tersenyum tipis dan menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Pedang bintang di tangannya segera mengubah gerakan pedangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, Jiuxuan Tianjian Jue, hancurkan kehampaan. Kemudian, dia melihat Suling menikam pedang bintang di udara. Ilmu pedang yang tidak canggih hanyalah tusukan sederhana, tanpa gerakan yang rumit, apalagi yang mewah. Adegan ini dilihat oleh putra suci klan darah. Dia tercengang. Dia sedikit terkejut. Dia melihat Suling memegang pedang di tangannya dan berkata dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu pikir pedangmu sedikit lebih pendek? Tidak diragukan lagi, putra klan darah itu berdiri di udara, melayang di udara, ratusan meter jauhnya dari Suling, tetapi Suling sekarang menikam pedang, ratusan meter jauhnya dari Suling. Bagaimana Anda bisa menikam putra klan darah itu? Tetapi saat berikutnya, putra klan darah itu sangat berubah, dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan. Putra klan darah itu adalah seorang prajurit 4 kali lipat di alam surga dan Tuhan. Persepsinya sangat kuat. Alasan mengapa dia bisa merasa menyeramkan atau bahkan takut saat ini pasti karena ada potensi bahaya yang akan segera muncul. Benar saja, pada saat berikutnya, ada celah ruang di belakang tubuh putra suci klan darah. Kemudian saya mendengar, beberapa suara hampa terdengar, dan 9 bayangan pedang tajam menusuk langsung ke belakang putra suci klan darah. Putra suci klan darah gemetar dan merasa ngeri. Rasa krisis yang hebat membuatnya cepat menghindar ke samping. Namun meski begitu, ada beberapa bayangan pedang, yang menusuk tubuh putra suci klan darah. Ditusuk oleh bayangan pedang kosong yang tiba-tiba muncul, tubuh orang suci klan darah kehilangan keseimbangan untuk waktu yang lama, dan seluruh orang jatuh langsung dari ketinggian. Sungguh cara yang kejam, itu sebenarnya serangan diam-diam dari belakang. Benar-benar tidak tahu malu. Tubuh orang suci klan darah jatuh dengan keras, tubuhnya meledak, dan sejumlah besar ki misterius keluar dari tubuhnya, nyaris tidak membantunya menstabilkan tubuhnya. 9 bayangan pedang, 3 bayangan pedang mengenai tubuhnya, menusuk lengan kirinya, dan hampir terputus. Darah mengalir keluar dari lengannya dan mewarnai setengah tubuh putra suci klan darah menjadi merah. Rasa sakit yang parah membuat wajah orang suci klan darah itu ganas. Matanya sedih dan galak. Dia menatap Suling yang tidak jauh dan berteriak dengan marah, apakah terlalu kejam bagimu untuk melakukannya? Aku baru saja berkata, biarkan kamu berhati-hati dengan ilmu pedangku. Adapun kehinaan, dari mana kamu mulai? Jurus geng pedang yang aku kumpulkan tadi disebut bayangan soliter, yang merupakan 9 bayangan pedang. Adapun jurus pedang untuk menghancurkan kehampaan, itu adalah pedang di kehampaan. Aku menggabungkan kedua jurus ini menjadi satu jurus, dan ketika aku menggunakannya pada saat yang sama, ada 9 bayangan pedang di kehampaan. Adapun kamu terluka oleh bayangan pedang, itu hanya berarti kamu buang-buang sudah terlambat. Suling segera terkekeh beberapa kali. Dia terluka oleh telapak tangan orang suci klan darah, tetapi pada saat ini, gilirannya untuk melukai orang suci klan darah dengan jurus pedangnya. Hehe, kamu bahkan memberitahuku cara menyerang pedang. Kamu terlalu percaya diri. Mata orang suci klan darah itu tampak sedih dan galak. Dia menatap Suling dengan marah dan berkata dengan suara yang kejam. Itu bukan kepercayaan diri, tetapi kamu harus berhati-hati. Suling tersenyum tipis, setengah menyipitkan matanya, menatap orang suci klan darah dengan wajah yang bermartabat saat ini, dan berkata, lagi pula, aku memiliki metode ruang tak terkalahkan, yang bukan rahasia di seluruh level bawah. Jika aku menggunakan metode pedang dan metode ruang tak terkalahkan bersama-sama, menurutmu berapa banyak pedang yang bisa kamu blokir? Hah, putra dari klan darah itu langsung mengerutkan kening. Dia tahu betul bahwa jika Suling membelah dan menata ulang ruang melalui metode ruang yang tak terkalahkan, dan kemudian mengambil kesempatan untuk menggunakan keterampilan pedangnya, dia tidak akan dapat menangkap jejak Suling yang keluar dari pedang. Pada saat itu, semuanya berdasarkan persepsinya. Saya khawatir dia tidak dapat menahan pedang.
Memikirkan hal ini di dalam hatinya, ekspresi di wajah orang suci klan darah itu menjadi lebih bermartabat dan serius. Dia menatap Suling dengan sedih dengan wajah tenang dan berkata dengan suara yang kejam, "Kamu terlalu sombong. Kamu benar-benar terlalu sombong. Aku bilang aku akan membunuhmu dengan cara apapun." Keras kepala, mata Suling tiba-tiba tenggelam dan menyingkirkan pedang bintang itu. Saat itu, dia mengambil jari telunjuk tangan kanannya sebagai pedang, dan sentuhan Xuan Qi melayang di ujung jari Suling. Mengikuti dari dekat, tangan kiri Suling terus-menerus membuat beberapa sidik jari, yang muncul di ruang di sekitar tubuh Suling, retak seperti persegi, dan kemudian ditata ulang. Metode ruang tak terkalahkan. Suling mengerutkan kening dan bergegas membaca formula metode ruang tak terkalahkan. Tangan kirinya membuat sidik jari untuk menggunakan metode ruang tak terkalahkan, sementara tangan kanannya memadatkan roh pedang yang kuat. "Aku akan melihat bagaimana kamu bisa menahan pedangku," Suling berkata dengan suara yang dalam, sangat percaya diri. Gerakan ini, tetapi dia juga menggunakan metode ruang tak terkalahkan dan formula pedang 9 Xuantian, yang dapat disebut tak terkalahkan. Melihat kekuatan Suling terus melonjak, terutama cahaya keemasan yang terang di tulangnya, putra suci klan darah itu tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin benar-benar kalah dalam perang di tangan Suling. "Tidak, tidak akan pernah. Aku tidak boleh kalah. Aku ingin menang, aku harus menang." Pupil mata orang suci klan darah itu mengerut tajam, dan ekspresi di wajahnya menjadi semakin ganas dan terdistorsi. Matanya menatap Suling, yang saat ini mengumpulkan banyak Xuan Qi, dan meraung dengan marah, "Kamu memaksaku melakukan semua ini." Kemarahan orang yang tidak kompeten selalu masuk akal, tetapi tidak ada gunanya. Mata Suling berubah dingin dengan penghinaan. Tidak diragukan lagi bahwa keterampilan kultivasi putra suci klan darah itu tidak dapat dibandingkan dengan Suling. Apakah itu formula pedang surgawi Jiuxuan yang berasal dari formula penciptaan dan bintang, atau metode tak terkalahkan ruang yang digunakan oleh Suling, itu termasuk metode tak terkalahkan yang tidak lengkap. Meskipun putra suci klan darah telah menerima sejumlah besar warisan dari klan darah dan mempraktikkan metode harta karun yang tak terhitung jumlahnya, perlu dicatat bahwa yang terkuat dari metode harta karun tersebut hanyalah metode harta karun bijak yang diwarisi oleh leluhur iblis darah, yang tidak dapat dibandingkan dengan metode tak terkalahkan yang tidak lengkap. Bagaimana putra suci klan darah dapat mengalahkan Suling? Meskipun putra suci klan darah memiliki kekuatan yang kuat, keterampilan kultivasinya benar-benar dihancurkan oleh Suling. Jika Anda benar-benar membiarkan orang suci klan darah juga mempraktikkan metode tak terkalahkan yang tidak lengkap, Suling mungkin tidak dapat menghancurkan orang suci klan darah. Ini adalah penindasan kekuatan yang sebenarnya. "Bunuh." Mata Suling tiba-tiba berputar, dan beberapa seringai tergambar di sudut mulutnya. Jari telunjuk tangan kanannya memadatkan sejumlah besar ki pedang dengan ki misterius, seperti Chang Hong, sangat megah dan besar, dengan maksud membunuh dan memotong. Pada saat yang sama, Suling mendesaknya untuk membaca metode ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap, dan membuat sidik jari dengan tangan kirinya untuk mengubah ruang untuk mengaturnya kembali. Setelah itu, jari telunjuk kanan Suling tiba-tiba mendayung ke arah kehampaan. Pedang ki yang kuat langsung melesat di sepanjang jari telunjuk Suling dan menghilang ke angkasa. Putra klan darah menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri, dan hatinya dingin. Sarana macam apa ini? Suling jelas mengumpulkan banyak pedang ki, tetapi kebetulan pada saat menusuk, pedang ki yang mendominasi menghilang. Bagaimana Sein klan darah bisa melawan? Pedang ini lebih tak terbayangkan dan tak terduga daripada yang baru saja mematahkan kehampaan. Orang suci klan darah itu menyeramkan. Dia merasakan niat membunuh dan bahaya yang kuat, tetapi tidak ada perubahan di sekujur tubuhnya. Angin, sangat tenang. Luar angkasa, sangat tenang. Pedang ki yang awalnya kuat menusuk dari ujung jari Suling menghilang ke angkasa dan menghilang. Orang suci dari klan darah itu sama sekali tidak bisa merasakannya. Dibandingkan dengan sebelumnya, ketika Suling menggunakan pedang, melanggar kehampaan, putra orang suci dari klan darah itu setidaknya punya waktu untuk menghindar. Kalau tidak, pasti 9 bayangan pedang menusuk tubuh putra orang suci dari klan darah itu bersama-sama. Namun kali ini, pedang ini, putra dari klan darah itu sama sekali tidak merasakannya. Benarkah pedang ini hanya bisa ditusukkan ke tubuhku agar bisa dirasakan olehku? Orang suci dari klan darah itu mengerutkan kening, wajahnya terkejut, dan berteriak dingin di dalam hatinya. Sebenarnya, semua ini bisa berhenti di sini. Suling tetap berada 100 meter jauhnya,
menatap orang suci dari klan darah itu dengan wajah kosong dan kehilangan warna pada saat itu, dan berkata dengan tenang, tidak ada yang bisa menghindari pedang ini kecuali aku. Putra dari klan darah itu tercengang. Ketika Suling mengatakan ini, dia menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa. Namun, semakin percaya diri Suling, semakin orang suci dari klan darah itu membenci Suling. Karena aku tidak bisa menghindarinya, aku tidak akan menghindarinya lagi. Aku akan melihat apakah pedangmu lebih kuat atau kekuatan fisikku lebih kuat. Orang suci klan darah itu menatap Suling dengan marah dan berteriak. Pada saat berikutnya, pedang Qi Wanzang, dengan potensi dan niat pedang yang tak terbatas, muncul di kehampaan, melesat langsung dari atas kepala orang suci klan darah dan menebas orang suci klan darah itu. Dalam seluruh proses itu, penampilan putra orang suci klan darah itu berubah drastis, dan dia baru menyadari bahwa pedang Qi sepanjang 10.000 kaki itu jatuh seperti pelangi di bawah sinar matahari. Begitu kuat, bagaimana cara melawannya? Aku tidak akan kalah, aku tidak akan pernah kalah. Putra klan darah itu menyatukan kedua tangannya, dan dia tidak bisa menghindarinya. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan kecepatannya tidak terduga. Lalu, dengan suara keras, pedang Qi Suling jatuh di kepala orang suci klan darah itu. Ruang yang dijangkau mata Suling terbelah oleh pedang yang begitu kuat. Awan di udara tampaknya terbagi menjadi dua bagian. Adapun awan merah muda di langit, mereka juga terbelah seketika, setengah ungu dan setengah merah darah. Gunung-gunung di sekitar paviliun Tianji juga langsung hancur, runtuh dan pecah. Jika bukan karena berkat formasi, saya khawatir seluruh paviliun Tianji akan terangkat dalam sekejap. Kaisar Iblis dan yang lainnya masih berada di area terlarang, boom. Suara guncangan gunung yang hebat mengubah pandangan Kaisar Iblis dan yang lainnya. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan dari mata masing-masing. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada asteris di sekitar paviliun Tianji, tetapi dengan penguatan formasi, kekuatan biasa tidak dapat mengguncang gunung sama sekali, tapi tadi bergetar seperti gempa bumi. Apa yang terjadi di luar? Pada saat ini, lelaki tua Tianji tampak berwibawa. Sebagai pemimpin paviliun Tianji, dia tahu bahwa ada berkah formasi di sekitar paviliun Tianji. Kalau tidak, dia bisa menghancurkan gunung dan batu jika diserang dengan santai. Bukankah paviliun Tianji sudah hancur sejak lama? Semakin dia tahu semua ini, semakin terkejut lelaki tua itu, karena kekuatan tadi benar-benar terlalu kuat dan langsung mengguncang gunung. Meskipun asteris memiliki penguatan formasi, itu masih retak oleh gempa bumi, dan rasa getaran yang kuat bahkan langsung ditransmisikan ke area terlarang. Perlu dicatat bahwa ada larangan di area terlarang. Apakah kekuatan tadi bahkan bisa mengguncang larangan? Memikirkan hal ini, lelaki tua itu tidak bisa menahan napas. Di matanya yang dalam, sulit untuk menyembunyikan warna keterkejutan. 7 tetua paviliun Tianji, dengan ekspresi ketakutan yang sama, terkejut dan berkata, apakah Suling yang kalah, dan seni bela diri dari keluarga darah yang sama mencoba menghancurkan paviliun Tianji? Itu mungkin, kau tahu, kekuatan yang kuat tadi hampir menghancurkan gunung. 7 tetua semuanya terkejut dan takut dengan kekuatan tadi. Jika kekuatan itu mengenai tubuh mereka, itu akan cukup untuk membuat mereka menghilang dalam sekejap. Mendengarkan apa yang dikatakan 7 tetua, Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya, tersenyum pahit, dan berkata dengan tenang, kekuatan tadi adalah ki pedang yang dicampur dengan potensi pedang dan makna pedang yang tak terbatas. Pedang itu adalah teknik pedang Suling. Kekuatan itu adalah kekuatan Suling. Apa? Setelah mendengar penjelasan Kaisar Iblis, lelaki tua Tianji tampak ketakutan dan menatap Kaisar Iblis dengan heran. Keterkejutan di hatinya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Suling tidak lain adalah kembaran surga dan Tuhan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Lelaki tua Tianji berhasil menstabilkan keterkejutan di hatinya, tetapi dia masih tercengang. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Dia menatap Kaisar Iblis dengan sangat serius dan bertanya, bahkan jika jalan kultivasinya bergelombang dan diasah oleh seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat. Hehe, kalian semua adalah teman Suling. Tidak ada salahnya untuk memberi tahu kalian. Kaisar Iblis segera tersenyum beberapa kali, menyipitkan matanya sedikit, menatap lelaki tua Tianji dengan sangat serius, dan Du Buyuyang serta yang lainnya yang hadir, berkata dengan suara yang dalam, ini karena Suling menggunakan 2 metode tak terkalahkan yang tidak lengkap dan kekuatan penciptaan. Kalau tidak,
Seniman bela diri manapun tidak dapat memiliki kekuatan yang begitu mengerikan dalam kondisi alam yang terbatas. Setelah mendengar penjelasan Kaisar Iblis, lelaki tua Tianji, 7 tetua paviliun Tianji dan Dugu Yuyang tercengang untuk waktu yang lama. Sungguh konsep yang luar biasa untuk memiliki 2 jenis metode tak terkalahkan yang tidak lengkap dan 1 jenis kekuatan kreatif. Lelaki tua Tianji segera menghirup udara dingin, tampak sangat bermartabat, dan menatap Kaisar Iblis dengan sangat serius. Dia benar-benar tidak dapat mempercayai apa yang dikatakan Kaisar Iblis. Orang-orang seni bela diri biasa mungkin hanya mengetahui metode tak terkalahkan yang tidak lengkap, tetapi mereka tidak memahami kekuatan penciptaan. Namun, sebagai pemimpin paviliun Tianji, dan dengan perhitungan ilahi tentang takdir surga, lelaki tua Tianji mengetahuinya dengan jelas. Yang disebut kekuatan penciptaan dibiakkan oleh energi alamiah langit dan bumi. Seringkali makhluk alamiah dari satu sisi langit dan bumi yang dapat membiakkan satu sisi penciptaan. Dengan kata lain, kekuatan penciptaan sangat langka. Itu hampir merupakan kekuatan paling kuat dari makhluk alamiah. Pada saat itu, lelaki tua Tianji mengerutkan kening, menatap Kaisar Iblis dengan serius dan berkata dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tahu keberuntungan macam apa yang didapat Suling? Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia mendapatkan 2 jenis kreasi, satu untuk langit dan bumi dan yang lainnya untuk kayu. Sebelumnya, Suling memberiku kreasi pasir. Kalau tidak, seharusnya ada 3 jenis kreasi di tubuhnya. Iblis berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, lelaki tua Tianji menghela nafas. Kekuatan kreatif Suling sebenarnya adalah kekuatan kreatif langit dan bumi yang paling langka dan kuat dalam legenda, yang benar-benar dibiakkan oleh alam. Dibandingkan dengan kreasi kayu dan pasir yang disebutkan oleh Kaisar Iblis, kreasi langit dan bumi lebih kuat. Dengan kata lain, meskipun ada banyak kreasi di dunia, yang dapat dibandingkan dengan kreasi langit dan bumi tidak ada. Langit dan bumi benar-benar berada di puncak kreasi yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada seorang pun. Kreasi langit dan bumi adalah yang paling kuat dari banyak kekuatan kreasi. Keberhasilan Suling di dunia ini tidak diragukan lagi merupakan peluang besar. Tidak heran, lelaki tua Tianji tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Matanya penuh dengan kekecewaan yang tak berujung. Sifat langit dan bumi jatuh ke tangan Suling, yang berarti bahwa kebangkitan Suling adalah untuk mematuhi takdir langit. Siapa yang dapat bersaing dengannya saat bersaing untuk supremasi kaum muda? Memikirkan hal ini, Tianji tua tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, menatap Dugu Yuyang dan berkata dengan serius, Yuyang, setelah Suling memecahkan krisis paviliun Tianji, kamu dapat mengikuti Suling dan pergi bersama. Di masa depan, kamu mungkin juga memiliki kesempatan untuk menginjakan kaki di seni bela diri terkuat. Mendengar ini, Dugu Yuyang tertegun dan tidak mempercayainya. Dugu Yuyang tidak habis pikir mengapa ayahnya bisa berkata seperti itu. Lagi pula, lelaki tua Tianji selalu menaruh harapan besar pada Dugu Yuyang dan sangat yakin bahwa Dugu Yuyang harus menjadi orang berikutnya yang bisa mencapai masa muda yang unggul. Namun sekarang, lelaki tua Tianji berubah pikiran dan meminta Dugu Yuyang untuk mengikuti Suling. Bukankah itu berarti bahwa Dugu Yuyang tidak akan pernah menjadi musuh Suling ketika dia adalah pemuda terpenting di masa depan? Ini sama saja dengan memberikan Suling posisi tertinggi sebagai pemuda berwajah rendah secara langsung. Pendekatan ini sama sekali tidak sejalan dengan ide lelaki tua Tianji sebelumnya. Yang mulia, Yuyang bukan hanya pemimpin kecil paviliun Tianji, tetapi juga masa depan paviliun Tianji. Jika Anda benar-benar membiarkan Yuyang mengikuti Suling di masa depan, bukankah itu berarti seluruh paviliun Tianji mungkin harus mematuhi perintah Suling di masa depan? Ya, Yang mulia, apakah terlalu gegabah untuk membuat keputusan seperti itu? 7 tetua paviliun Tianji, dengan wajah berwibawa, menatap Tianji tua dengan heran. Mereka tahu bahwa Tianji tua selalu menaruh harapan besar pada Dugu Yuyang dan berharap Dugu Yuyang akan menjadi tuan muda tertinggi dan menyerang seni bela diri yang paling kuat di masa depan. Namun sekarang, keputusan yang dibuat oleh orang tua Tianji tidak diragukan lagi adalah membiarkan Dugu Yuyang dihancurkan oleh Suling selamanya. Dugu Yuyang adalah pemimpin paviliun Tianji. Ini tidak diragukan lagi merupakan cara yang sembrono untuk menyerahkan paviliun Tianji kepada Suling. Melihat Dugu Yuyang dan 7 tetua, mereka semua tampak curiga dan terkejut. Tianji tua tidak dapat menahan tawa dan berkata dengan tenang, apa yang baru saja kukatakan benar-benar. Di masa depan,
Yu Yang akan mengikuti Suling. Ini adalah cara terbaik. Mengapa? 7 tetua menatap kosong ke arah orang tua Tianji dan bertanya. Suling, yang memiliki takdir dan jalan surga, bersaing dengannya, yaitu, bersaing dengan langit dan bumi. Bagaimana dia bisa menang? Mata lelaki tua Tianji tiba-tiba tenggelam, menatap 7 tetua paviliun Tianji dengan sangat serius, dan berkata, mengenai apakah paviliun Tianji akan jatuh ke tangan Suling di masa depan. Haha, ini adalah pertimbangan yang tidak berarti. Dengan prestasi Suling saat ini, dia mungkin tidak melihat paviliun Tianji. Saya pikir tujuan sebenarnya adalah untuk menyerang tingkat atas dan bahkan dunia seni bela diri yang lebih luas. 7 tetua paviliun Tianji tiba-tiba menyadari ketika mereka mendengarkan penjelasan lelaki tua Tianji. Ya, mereka hanya berpikir bahwa Suling telah mengambil paviliun Tianji dengan bantuan Dugu Yuyang. Tetapi sekarang tampaknya ide itu tidak lebih dari sekadar gangguan. Bagaimanapun, kekuatan seni bela diri Suling tidak lagi sebanding dengan seniman bela diri biasa. 2 macam metode tak terkalahkan yang tak lengkap memegang tangannya, dan ada 2 macam keberuntungan di tubuhnya. Poin-poin ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Suling memiliki jalan surga dan tidak diragukan lagi mencari kematiannya sendiri. Yu Yang, maukah kau mengikuti Suling? Orang tua Tianji mengerutkan kening dan kemudian menatap Dugu Yuyang. Tidak diragukan lagi, apakah akan mengikuti Suling tergantung pada pendapat Dugu Yuyang dan, tentu saja, persetujuan Suling. Dugu Yuyang tertegun sejenak. Segera, dia mengangguk cepat dan berkata, tentu saja, aku bersedia mengikuti saudara Su di masa depan. Tapi, kekuatanku lemah. Aku tidak bisa dibandingkan dengan saudara Su di awal Tianxinjing. Aku khawatir itu akan menyeret saudara Su ke bawah. Hehe, selama kau suka, aku akan menyerahkan sisanya pada ayahku dan Suling. Orang tua Tianji tersenyum beberapa kali, menatap Dugu Yuyang dengan sangat puas dan berkata, anak ini akhirnya tumbuh dewasa. Jalan seni bela diri begitu sulit. Terkadang, dengan setengah usaha, hasilnya 2 kali lipat jika berkultivasi dengan seorang Dewa Ming. Suling adalah Dewa Ming. Kemudian, orang tua Tianji menatap iblis dan berkata sambil tersenyum, Iblis, biarkan Yuyang mengikuti Suling. Apakah kamu tidak keberatan dengan ini? Tentu saja tidak. Yuyang adalah saudara yang diakui oleh Suling. Itu adalah saudaraku. Kaisar Iblis tersenyum senang. Meskipun Dugu Yuyang lemah, bakat seni bela dirinya terlihat jelas bagi semua orang. Selain itu, Dugu Yuyang memiliki busur peri matahari terbenam yang ditinggalkan oleh Raja Peri Matahari Terbenam, dan ini adalah tulang hitam Dugu Yuyang. Ini saja membuktikan bahwa Dugu Yuyang luar biasa. Namun, Dugu Yuyang belum menunjukkan kekuatan potensialnya, jika tidak, Dugu Yuyang tidak akan jauh lebih buruk daripada Suling. Anak ini memiliki warisan Raja Peri Matahari Terbenam di tubuhnya, tetapi dia bahkan tidak mengetahuinya. Sepertinya di masa depan, kita harus menemukan cara untuk membantunya membangkitkan warisan Raja Peri Matahari Terbenam. Mungkin, anak ini seperti Bai Yujing. Dia adalah pemilik tubuh harta karun itu. Kaisar Iblis tersenyum. Dia harus setuju dengan Dugu Yuyang bahwa dia bersedia mengikuti Suling. Tentu saja, hanya jenius seni bela diri paling top seperti Dugu Yuyang yang memenuhi syarat untuk mengikuti Suling. Jika tidak, begitu Suling menyerang wajah superior, mengejar seni bela diri paling kuat dan menjadi musuh dengan banyak kekuatan kuat di wajah superior di masa depan, jika bukan jenius seni bela diri top, aku khawatir aku akan mati dengan menyedihkan. Baiklah, Yuyang, ayo keluar dan lihat. Aku pikir pertempuran antara Suling dan Putra Suci Klan Darah akan diputuskan. Kaisar Iblis tersenyum dan berkata kepada Dugu Yuyang. Bagus. Dugu Yuyang mengangguk cepat. Dia telah mengkhawatirkan keselamatan Suling sebelumnya. Sekarang dia bergegas keluar untuk melihat situasi Su Ling. 7 tetua, mari bergabung dengan kami. Jika ada kejahatan lagi, kami akan membantu Suling. Kaisar Iblis memandang ke-7 tetua paviliun Tianji dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, bagus. 7 tetua menjawab. Kemudian Kaisar Iblis, Dugu Yuyang dan 7 tetua meninggalkan area terlarang bersama-sama. Di area terlarang ini, hanya Zilaner dan lelaki tua Tianji yang tersisa di luar area terlarang, di atas paviliun Tianji. Pada saat yang sama, Suling menggunakan jurus pedang 9 Suantian, dikombinasikan dengan metode tak terkalahkan di angkasa, mengerahkan kekuatan penuh dari pedang Ki 10.000 Zhang, dan membelah ruang di atas kepala orang suci Klan Darah.
Namun meski begitu, Su Ling tetap tidak berani ceroboh. Dia mempertahankan kewaspadaan tingkat tinggi dan membuka jarak 100 meter dari putra suci klan darah yang terpotong oleh pedang Qi Wanzang. Orang ini tidak mati. Su Ling mengerutkan kening, tampak sangat serius, dan menatap tempat itu dengan mata tajam. Di bawah roh pedang, bahkan asteris di sekitarnya runtuh. Jika bukan karena penguatan susunan, saya khawatir asteris itu akan diratakan dalam sekejap. Namun sekarang, napas putra klan darah belum menghilang. Ini adalah sesuatu yang diragukan Su Ling. Su Ling berpikir bahwa di bawah pedang ini, itu sudah cukup untuk membunuh putra klan darah dalam sekejap. Namun, jelas bahwa semua yang ada di hadapannya, termasuk napas putra klan darah, belum menghilang, yang cukup untuk membuktikan bahwa putra klan darah belum terbunuh. Sepertinya orang ini benar-benar bukan lampu hemat bahan bakar. Su Ling berkata dingin dalam hatinya. Saat berikutnya, hanya terdengar suara retakan tajam, Pak, lalu ruang itu tiba-tiba retak, seperti permukaan kaca utuh dengan retakan padat, seperti garis-garis jaring laba-laba, yang sangat padat, dan retakan muncul di ruang itu. Su Ling mengerutkan kening dan tampak semakin serius. Dia berkata dengan suara yang dalam, begitu. Pada saat itu, dia menggunakan 4 kekuatan hegemonik surga dan Tuhan, dan kemudian dengan paksa melawan pedangku. Pada saat ini, Su Ling menganalisis mengapa putra suci klan darah tidak terbunuh oleh pedang, tetapi dengan cara yang sama, semakin dia tahu bagaimana putra suci klan darah melawan pedang, Su Ling semakin terkejut. Karena apa yang baru saja dikatakan oleh putra suci klan darah itu adalah untuk secara langsung melepaskan kekuatan surga dan alam dewa tanpa mempedulikan batasan hukum langit dan bumi dan sanksi rantai hukum. Dengan melakukan itu, aku tidak diragukan lagi ingin mati bersama Su Ling, atau bahkan mati. Retakan ruang telah muncul. Orang ini masih menggunakan 4 kekuatan surga dan dewa. Dia benar-benar menyentuh hukum langit dan bumi dan akan segera terikat oleh rantai hukum. Tampaknya dia akan melakukan apa saja untuk membunuhku. Su Ling mengerutkan kening dan menatap tempat yang terpotong oleh pedang Qi, diikuti dengan saksama. Di bawah tatapan Su Ling, ada sosok berdarah yang bangkit perlahan dari tempat itu. Sialan, kau benar-benar sialan. Sangat dekat, baru saja, sangat dekat. Jika aku tidak langsung menggunakan 4 kekuatan surga dan alam dewa, aku khawatir aku akan terbunuh oleh pedang. Pedang itu telah menembus tubuhku dan hampir menghancurkan hatiku. Sosok berdarah itu perlahan naik ke langit. Dia berdarah di sekujur tubuhnya. Seluruh orang itu tampak sangat menyedihkan. Separuh tubuhnya langsung terbelah karena pedang Qi. Separuh wajahnya juga terbelah. Itu sangat menakutkan. Ekspresi wajahnya bahkan ganas, seperti iblis yang baru saja keluar dari neraka. Su Ling menatap sosok ini. Saat ini, putra klan darah telah lama kehilangan sikap energiknya, yang sangat membumi. Tubuh putra suci klan darah terbelah miring menjadi 2, tetapi beberapa tulang masih saling menempel dan tidak terbelah sepenuhnya, jika tidak, dia akan mati. Benar saja, sangat sulit untuk membunuh seorang pejuang di alam dewa. Bahkan jika kamu membelah tubuhnya, sulit untuk membunuhnya. Su Ling tampak sangat mengagumkan dan tidak memiliki senyum sebelumnya, karena putra suci klan darah benar-benar terlalu ganas saat ini, dan darahnya dingin. Ya, kecuali jika kau menghancurkan tubuhku secara langsung atau jantungku, itu tidak cukup untuk membunuhku. Kau juga seorang pejuang di alam dewa. Kau harus tahu seberapa kuat kehidupan seorang pejuang di alam dewa. Putra suci klan darah melayang di udara, wajahnya terbelah 2, darah dingin mengalir deras dari bekas luka, dan seluruh tubuhnya terbelah 2, dan separuh lainnya tampaknya jatuh kapan saja. Saat berikutnya, putra suci klan darah menggunakan metode rahasia untuk mengembalikan darah yang mengalir dari tubuhnya ke tubuhnya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dharma pengorbanan darah. Mulut putra suci klan darah juga terbelah 2, tetapi meskipun demikian, dia masih menahan rasa sakit yang tajam dan mendesak formula Dharma dari Dharma pengorbanan darah di mulutnya. Berdengung, berdengung, darah yang mengalir dari putra suci klan darah kembali ke tubuhnya, diikuti oleh seluruh tubuhnya, dan kulit yang awalnya retak mulai sembuh. Wajah yang terbelah menjadi 2 bagian juga dekat dengan bagian tengah saat ini. Pada luka yang terbelah, jejak daging yang pecah tumbuh dengan cepat seperti bakteri daging yang tumbuh, merangkak ke bagian tengah, dan kemudian saling bersentuhan dan mulai menyatu. Wajah yang retak terus-menerus sembuh bersama dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang.
Setengah dari tubuh sembuh dengan cara yang sama. Daging dan darah yang baru tumbuh juga melekat dengan bau darah yang samar. Daging dan darah saling bersentuhan, dan kemudian menyatu menjadi tubuh yang utuh. Su Ling menatap semua ini dan terkejut. Baru saja, putra suci dari klan darah yang hampir terpotong dua oleh pedangnya benar-benar sembuh. Ini luar biasa. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Su Ling tidak akan mempercayainya. Pada saat ini, mata Su Ling melebar dan bulat, dan wajahnya terkejut. Dia menatap putra suci klan darah yang tubuhnya telah sembuh dengan sempurna dan bertanya, teknik apa ini? Ini adalah makna mendalam dari Dharma pengorbanan darah. Saya pikir meskipun Anda juga telah mempraktikkan teknik keluarga darah, saya khawatir Anda tidak dapat memahami makna mendalamnya sama sekali. Tubuh daging dan darah baru saja sembuh. Di tubuh orang suci klan darah, masih memancarkan bau darah yang kental dan kuat, terutama tubuh yang baru tumbuh. Saat ini, masih sedikit kaku, tetapi dia secara tidak sadar melambaikan tangannya untuk membiarkan tubuhnya beradaptasi sesegera mungkin. Orang suci klan darah menatap Su Ling dengan dingin dan berkata, Su Ling, kamu benar-benar kuat, tetapi aku berkata aku akan membunuhmu dengan segala cara. Sangat mudah untuk menekanmu dengan menggunakan 4 kekuatan surga dan Tuhan. Kecuali kamu menggunakan kekuatan surga dan Tuhan, kamu akan mati. Su Ling langsung gemetar. Dia hanya mengira pedang itu cukup untuk membunuh putra suci klan darah. Dia tidak menyangka bahwa putra suci klan darah benar-benar nekat menggunakan 4 kekuatan alam dewa surgawi. Perlu dicatat bahwa jika Anda melakukan itu, selama Anda memimpin rantai hukum, apakah putra suci klan darah dapat membunuh Su Ling atau tidak, putra suci klan darah harus mati. Namun sekarang, keputusan ada di tangan Su Ling. Jika Su Ling tidak menggunakan kekuatan alam dewa, hampir mustahil untuk menahan serangan ganas putra suci klan darah. Su Ling tidak ragu bahwa jika dia tidak menggunakan kekuatan alam dewa, kekuatan yang dilepaskan oleh putra suci klan darah akan cukup untuk membunuhnya dalam 10 gerakan. Bagaimanapun, kekuatan Su Ling sekarang hanya 9 puncak alam dewa sejati, sedangkan kekuatan yang dilepaskan oleh putra suci klan darah adalah 4 puncak alam dewa surgawi. Kesenjangan di antara mereka dapat disebut perbedaan dunia dan tidak dapat dilintasi sama sekali. Bahkan jika Su Ling memiliki kemampuan untuk memahami surga dan mempraktikkan banyak metode non-sangbao, mustahil untuk bersaing dengan 4 orang suci klan darah di alam dewa dengan 9 puncak alam dewa. Sialan, pedang itu baru saja melewatkan waktu terbaik untuk membunuhnya. Selanjutnya, jika kamu ingin membunuhnya, kamu hanya dapat menggunakan kekuatan ganda surga dan dewa. Su Lingleng mendengus dan sangat marah di dalam hatinya. Matanya menatap putra orang suci klan darah dengan sedih. Jelas bahwa dia harus membuat pilihan selanjutnya. Apakah kamu ingin terus berpikir? Haha, aku akan membantumu dan membantumu membuat pilihan. Gunakan kekuatan alam dewa sepertiku dan terikat oleh rantai hukum seumur hidup, atau tunggu untuk dibunuh olehku. Putra dari klan darah itu mencibir dengan nada menghina. Dia memandang Su Ling dengan merendahkan dan berkata dengan lemah. Pada saat berikutnya, mata putra suci klan darah tiba-tiba tenggelam, tubuhnya meledak, dan sejumlah besar kabut darah keluar dari tubuhnya dan berkumpul di atas kepalanya. Ho, sejumlah besar gas darah mengembun bersama untuk membentuk tengkorak berwarna darah yang besar, yang mengapung di atas kepala putra suci klan darah. Haha, jika kau tidak menggunakan kekuatan alam dewa, aku akan melihat bagaimana kau dapat melawan Dharma pengorbanan darahku. Putra klan darah tertawa terbahak-bahak. Sebelumnya, Su Ling langsung menghancurkan tubuhnya di bawah pedang. Jika dia tidak mengolah makna mendalam dari Dharma pengorbanan darah, dia mungkin telah dibunuh oleh Su Ling, yang membuatnya membenci Su Ling. Oleh karena itu, kali ini, dia akan rela membunuh Su Ling tidak peduli berapapun harga yang dia bayar. Yang dia inginkan hanyalah kematian Su Ling. Ekspresi Su Ling sangat bermartabat. Kerangka berdarah itu digunakan oleh seniman bela diri dari klan darah ketika dia ditinggalkan oleh dewa. Oleh karena itu, Su Ling tahu betapa kuatnya gerakan ini. Mati. Saat berikutnya, putra klan darah meraung liar. Dia melambaikan tangannya yang besar dan menghancurkan kerangka berdarah yang tergantung di atas kepalanya ke arah Su Ling. Raungan, tengkorak berdarah, penuh darah, mengandung kekuatan hegemonik yang tak terbatas, langsung menggelindingkan ruang. Pada saat ini, ada semakin banyak retakan di ruang, dan rantai hitam mulai tumbuh ramping seperti pohon willow yang tertiup angin musim semi.
Suara, silala, terdengar di ruang, dan rantai hitam yang dicat merembes dari celah-celah ruang, satu persatu, sampai rantai padat jatuh dari langit. Rantai hitam diukir dengan garis-garis padat. Ini adalah rantai hukum yang sebenarnya, yang memiliki kekuatan ilahi hukum langit dan bumi, dan dapat menembus dan mengikat semua prajurit. Melihat rantai hukum yang jatuh, wajah orang suci klan darah tampak sangat serius. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, sebelum rantai hukum menembus tubuhku, aku harus memaksa Suling untuk menggunakan kekuatan alam dewa. Jika dia melakukannya, dia juga akan terikat oleh rantai hukum. Putra klan darah tahu bahwa sulit baginya untuk membunuh Suling dalam keadaan seperti itu. Bagaimanapun, Suling juga seorang prajurit di alam dewa. Selama Suling melepaskan kekuatan hegemonik dari alam dewa, tidak sulit untuk melawan dharma pengorbanan darahnya. Namun demikian, jika Suling tidak menggunakan kekuatan alam dewa, mustahil untuk melawan dharma pengorbanan darah. Suling, kau akan mati juga. Tengkorak berdarah itu berteriak dengan marah di mulutnya, dan mulutnya terbuka lebar dan mencabik-cabik Suling. Melihat ini, mata Suling tiba-tiba tenggelam, tangan kanannya mencubit segel tinju, dan seluruh tubuhnya membakar api hitam. Dia berkata dengan suara kental, aku hanya tidak tahu apakah dia bisa melawan tengkorak berdarah itu dengan kekuatan kirin api penyucian. Ini adalah 4 pukulan kuat dari alam surga dan dewa, yang tidak bisa diremehkan. Kerangka berdarah itu datang, seluruh tubuh Suling meledak menjadi cahaya keemasan, dan api hitam menyala. Garis-garis yang terukir di tulang Suling mengandung kekuatan tak terbatas. Saat ini, Suling bergerak liar. Suling menuangkan semua kekuatannya ke dalam cetakan tinju tangan kanannya. Metode harta karun binatang purba, metode kirin. Alis Suling terkunci, dan dia mengucapkan kata-kata untuk mengingatkannya untuk melafalkan formula Dharma. Dalam waktu singkat, seekor binatang buas unicorn merah api besar dengan ukuran lebih dari 10 meter muncul di belakang tubuh Suling. Tengkorak berdarah mendekat. Dengan kekuatan tak terbatas, tubuh Suling sedikit gemetar. Suling merasa tuli dan pingsan, dan darah bahkan keluar dari sudut matanya. Purgatory Kirin, hancurkan untukku. Suling mengumpulkan kekuatan di tubuhnya pada cetakan tinju tangan kanannya. Saat berikutnya, ketika tengkorak berdarah itu bergegas dan menggigitnya, dia memukul tengkorak berdarah itu dengan tinju yang kuat dengan tangan kanannya. Pada saat ini, di bawah unicorn hitam besar, tubuh Suling sangat kurus. Di bawah gigitan kerangka berdarah itu, Suling lebih seperti semut tahi lalat. Binatang buas unicorn yang dicat hitam itu, pada saat bergegas keluar, tubuh Suling langsung terguncang kembali oleh gaya reaksi. Ledakan, jejak tinju Suling mengenai tengkorak berdarah itu. Tengkorak berdarah itu bertabrakan dengan unicorn hitam yang dihancurkan oleh segel tinju Suling. Ledakan, unicorn hitam, yang terbungkus dalam api neraka yang membara dan api harta karun tertinggi lainnya, dengan gila-gilaan mengikis kepala kerangka berdarah itu, tetapi kepala kerangka berdarah itu penuh dengan darah dan langsung menelan unicorn hitam itu. Api hitam membakar tengkorak berdarah itu, dan energi yang mengerikan ditembakkan ke segala arah. Ledakan, ledakan, energi yang kuat itu, seperti pelangi yang mengalir melalui matahari, luar biasa dan hancur ke segala arah. Asteris di sekitarnya terkena dampak energi ini dan hampir runtuh. Kaisar Iblis, Dugu Yuyang dan 7 tetua Paviliun Tianji yang baru saja meninggalkan area terlarang menyaksikan semua ini dengan mata kepala mereka sendiri. Energi yang mengerikan itu bergulung-gulung di ruang ini seperti gelombang. Pada saat ini, seluruh ruang tampaknya statis, dan kekuatan tak berujung gelisah, berguling dan mencabik-cabik segala sesuatu di sekitarnya. Asteris di sekitarnya tidak dapat menahan robekan kekuatan yang kuat dan langsung runtuh dan retak. Bahkan dengan penguatan susunan, itu tidak dapat menahan kekuatan yang begitu kuat. Paviliun Tianji dikelilingi oleh, salah satunya langsung diratakan dan dipotong dan runtuh ke bawah. Bunga dan pohon patah dalam sekejap. Di bawah kekuatan yang kuat, udara menjadi kering dan panas, dan ruang terdistorsi dalam sekejap. Rantai hukum yang baru muncul bahkan terputus beberapa. Kaisar Iblis, Dugu Yuyang dan 7 tetua Paviliun Tianji baru saja keluar dari area terlarang dan menyaksikan semua ini. Meskipun jaraknya jauh, ke-9 orang itu masih terpengaruh oleh kekuatan yang kuat dan langsung terguncang mundur beberapa meter. Sentuhan darah memudar di sudut mulut mereka. Tengkorak berdarah itu dihancurkan oleh putra suci dari klan darah dan bahkan alam roh yang kuat.
Tengkorak itu mengandung energi yang tak terbatas dan runtuh tepat setelah dibakar oleh api neraka yang membara. Semua kekuatan tercurah pada saat yang sama, dan tingkat terornya hampir tak terbayangkan. Tentu saja, Su Ling adalah orang yang paling terpengaruh oleh energi ini. Su Ling ditelan oleh energi ini dalam sekejap. Dia tidak mengenal hidup atau mati. Setelah beberapa saat, ketika pengaruh energi ini berangsur-angsur mereda, Su Ling menghilang. Putra klan darah itu tergantung tinggi di udara dan melihat ke bawah melihat semua ini. Melihat bahwa Su Ling telah menghilang, bahkan napas Su Ling pun menghilang. Ekspresi wajahnya tiba-tiba membeku, tetapi segera, dia tertawa, matanya sangat sedih, dan meraung ke dunia, Su Ling, kau tetap kalah, kau kalah di tanganku. Setelah tertawa, mata orang suci klan darah itu sedingin es, menatap dingin ke rantai hitam yang tergantung di celah di angkasa, dan berkata sambil mencibir, sekarang, bahkan jika aku tertusuk dan terikat oleh rantai hukum, aku bersedia. Selama aku membunuh Su Ling, aku tidak akan mengeluh. Saat berikutnya, hanya mendengarkan, puff, rantai hitam langsung menembus tubuh orang suci klan darah, dan darah menyembur keluar. Ah, orang suci klan darah itu berteriak dengan getir, tetapi saat ini, dia tidak mau melawan, karena Su Ling telah dibunuh olehnya dan keinginannya telah terpenuhi. Puff. Puff. Kemudian, beberapa rantai hitam menusuk orang suci klan darah dan menembus tubuh orang suci klan darah secara menyeluruh. Rantai hukum hitam, yang diukir dengan garis-garis padat, tidak dapat menggerakkan putra suci klan darah, dan rantai yang tak terhitung jumlahnya menembus tulang dan dagingnya. Orang suci klan darah memuntahkan darah dari mulutnya. Meskipun dia ditembus oleh rantai hukum dan akan diikat di neraka jurang, dia masih tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Dia tertawa liar, Su Ling, kamu mati sebelum aku. Dalam perang ini, kamu kalah dariku. Jenius seni bela diri pertama berikutnya adalah orang suci klan darahku. Namun, tepat setelah putra suci klan darah tertawa, suara yang sangat tidak berdaya terdengar di angkasa, sebenarnya. Kamu terlalu dini untuk bahagia. Mendengar suara itu, putra dari klan darah itu tertegun dan sedikit bingung. Sepasang mata berwarna darah itu menyeka beberapa helai keheranan. Tapi, pada saat ini, daging dan darahnya telah ditembus oleh rantai hukum yang padat, dengan darah berceceran di mana-mana, dan seluruh otot serta tulang orang itu terikat oleh rantai itu. Jadi dia tidak bisa bergerak. Jika suara itu benar-benar berasal dari Su Ling, itu berarti dia benar-benar kalah dalam perang ini. Karena dia gagal membunuh Su Ling, dan tubuhnya masih terikat oleh rantai hukum, itu setara dengan dia tidak akan pernah bisa membunuh Su Ling lagi. Putra dari klan darah itu menatap ruang di depannya dengan matanya yang sesuram es. Saat berikutnya, sosok berdarah muncul dari udara tipis. Hampir, itu benar-benar hanya sedikit kurang. Sayang sekali, kamu masih belum membunuhku. Sosok berdarah itu tidak diragukan lagi adalah Su Ling. Saat ini, dia tidak bisa menahan tawa liar. Matanya yang dalam penuh dengan darah. Dia menatap Saint Blood Clan yang tertusuk rantai hukum dan berteriak dengan marah, kau hampir membunuhku tadi. Haha, tapi kau tetap kalah. Anak Blood Clan, kau tetap kalah. Su Ling tertawa dan berteriak. Kau, tidak mungkin, kau jelas tidak menggunakan kekuatan alam dewa. Mengapa kau bisa menahan 4 serangan kuat alam dewa? Mata Saint Blood Clan sangat sedih dan galak. Dia menatap Su Ling, yang sedang tertawa terbahak-bahak saat itu, dan bertanya dengan galak. Haha, untuk menahan seranganmu. Tulang-tulang gelap di tubuhku dipatahkan olehmu. Sungguh konyol memberitahuku bagaimana cara menahan serangan 4 seni bela diri di alam dewa. Su Ling tertawa lagi dan memuntahkan darah dari mulutnya. Jika diperhatikan dengan saksama, tidak sulit untuk melihat bahwa garis-garis emas pekat yang terukir di tulang-tulang Su Ling telah menjadi redup. Tulang-tulang gelap pohon surga yang tumbuh di lautan udara Su Ling bahkan lebih layu dan layu. Tidak diragukan lagi, untuk menahan serangan kerangka darah tadi, Su Ling hampir kehilangan semua kekuatan penciptaan di tubuhnya dan tulang gelap pohon surga. Perlu dicatat bahwa itu adalah tulang gelap pohon surga. Itu ditransplantasikan ke tubuh Lord of Lancy Pavilion ketika dewa meninggalkan domain. Ini adalah satu-satunya peninggalan Lord of Lancy Pavilion. Tapi sekarang, tulang gelap pohon surga retak, dan tidak diketahui kapan akan pulih. Harga yang dibayar Su Ling untuk perang dapat dibayangkan. Bahkan saat ini, Su Ling masih memuntahkan darah dari mulutnya.
Sulit untuk mengukur berapa banyak tulang yang patah di tubuhnya, tetapi Su Ling masih bahagia. Dia memenangkan perang, memperoleh kemenangan penuh. Meskipun dia tidak membunuh putra suci klan darah itu sendiri, sekarang daging dan darah putra suci klan darah dirantai oleh hukum Asteris dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Putra klan darah itu tercengang. Dia mendengarkan kata-kata Su Ling dan marah di dalam hatinya. Dia menatap Su Ling dengan mata sedih. Ekspresi di wajahnya berangsur-angsur menjadi ganas. Dia berjuang seperti orang gila dan mencoba untuk mematahkan belenggu hukum. Dia meraung liar dan berteriak pada Su Ling. Bajingan kecil sialan, kamu sialan. Kamu sialan, kamu sengaja menipuku. Jika aku tidak salah mengira kamu telah terbunuh, bagaimana aku bisa dikalahkan di tanganmu? Putra klan darah itu meraung. Rantai hukum mengencangkannya, dan putra klan darah itu berjuang mati-matian untuk membuat rantai hukum bergetar. Su Ling menatap orang suci klan darah yang sedang berjuang, dan wajahnya tidak bisa menahan untuk tidak menunjukkan beberapa senyum tipis. Dia sangat senang melihat orang suci klan darah terikat oleh rantai hukum dan orang suci klan darah yang tak terkalahkan hilang di tangannya. Tak lama kemudian, tubuh Su Ling terguncang dan sampai di hadapan putra suci klan darah, hanya berjarak 1 lengan dari putra suci klan darah. Mata putra suci klan darah yang berdarah itu menunjukkan niat membunuh yang tak berujung. Ia ingin memenggal kepala Su Ling, tetapi bahkan sekarang, Su Ling sudah dekat di depannya. Ia tidak dapat menyentuh Su Ling, yang membuatnya membenci dan meraung getir. Aku tidak rela, kenapa? Dengan postur tubuhku yang angkuh, aku tidak rela kalah di tangan semut dan tikus seperti itu. Putra klan darah itu telah memutuskan beberapa rantai hukum, tetapi daging dan darahnya tertusuk dan hancur oleh rantai itu. Ia merasakan sakit yang luar biasa, yang membuatnya sengsara dan tampak sangat ganas. Meski begitu, ia tidak mau memutuskan rantai hukum itu dan mencoba membalaskan dendam Su Ling. Terutama saat ini, Su Ling berada tepat di depannya. Ini adalah ejekan yang kejam, yang sengaja ditujukan kepadanya. Hehe, aku akan mengambil esensi darah di tubuhmu. Melihat putra klan darah yang tidak mau itu, Su Ling tersenyum tenang dan berkata dengan lemah. Ah, matilah kau. Semakin lama, orang suci dari klan darah semakin tidak mau, karena saat ini, Su Ling mengancam akan merampas esensi darahnya, yang merupakan hal yang sangat memalukan. Dia adalah orang suci dari klan darah yang mulia. Sekarang dia diganggu oleh anjing dan jatuh ke tangan semut dan tikus seperti Su Ling. Melihat bahwa putra suci dari klan darah sangat marah, senyum Su Ling semakin makmur. Dia tahu bahwa meskipun putra suci dari klan darah memiliki kemampuan surga dan mempraktikkan banyak keterampilan non-sangbao, dia masih tidak dapat melepaskan diri dari belenggu hukum. Bagaimanapun, pedang suci suli milik ayahnya begitu kuat sehingga dia tidak dapat memutuskan rantai di hadapan hukum, apalagi orang suci dari klan darah kecil. Sebenarnya, tidak peduli seberapa marahnya kamu sekarang, itu tidak ada artinya, bukan? Lebih baik bersikap sederhana dan tenang. Kebenaran menjadi raja dan mengalahkan musuh tetap tidak berubah selamanya. Sejak saat kamu membunuhku, kamu ditakdirkan untuk mati. Su Ling tersenyum tak berdaya. Tubuhnya terluka parah dan terluka parah. Jika dia bisa menyerap esensi darah orang suci klan darah sekarang, itu akan sangat bermanfaat bagi tubuhnya, dan bahkan membiarkannya menghancurkan lingkungan secara langsung. Bagaimanapun, mantan putra suci klan darah menyerap esensi darah ratusan seniman bela diri, termasuk 3 tetua klan darah. Begitu banyak esensi darah dimasukkan ke dalam putra suci klan darah. Jika Su Ling tidak menelannya, itu akan setara dengan seorang tiran. Mendengarkan apa yang dikatakan Su Ling, putra klan darah itu menggertakkan giginya dengan marah, tetapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Ya, seperti yang dikatakan Su Ling, dia benar-benar gagal, dan itu adalah keruntuhan. Jadi sekarang akhir ini adalah akhir terbaik bagi para pecundang. Kau tidak bisa mati dengan baik. Putra klan darah itu tenang, memamerkan giginya, tampak galak, menatap Su Ling dengan marah dan mengutuk. Terima kasih atas kata-katamu yang baik. Su Ling tersenyum tipis dan tidak peduli dengan kutukan Sein klan darah saat ini. Dia menatap Sein klan darah dengan tenang. Seketika, tangan kanan Su Ling tiba-tiba bergetar, dan kabut darah keluar dari telapak tangan Su Ling, langsung membungkus putra klan darah yang ditembus oleh rantai hukum. Kabut darah yang kuat, menenggelamkan putra suci klan darah. Putra klan darah tidak menyangka bahwa ia akan berakhir seperti ini dan mati mengenaskan di tangan Su Ling.
Semua ini benar-benar masalah keberuntungan. Ia tidak mau, tetapi ia tidak punya apa-apa. Sejumlah besar esensi darah dalam tubuh ditelan oleh kabut darah. Ini adalah metode pengorbanan darah yang hebat, yang merupakan keterampilan kultivasi klan darah. Ia dapat menelan esensi darah dari seni bela diri lain dan kemudian mengolahnya. Untuk waktu yang lama, putra klan darah selalu menggunakan keterampilan ini terhadap seniman bela diri lain, tetapi siapa yang pernah berpikir bahwa suatu hari seseorang akan menggunakan keterampilan ini terhadapnya. Sesaat kemudian, mata Suling tiba-tiba tenggelam dan mengambil kembali kabut darah yang dilepaskan sebelumnya. Sebaliknya, putra klan darah tampaknya telah tersedot keluar dari esensi darahnya saat ini, dan ia langsung menjadi mayat kering, layu dan seperti kayu bakar yang mati. Ruang yang rusak dan rantai hukum yang dilepaskan secara langsung mengencangkan mayat layu putra suci klan darah dan mengambil kembali celah ruang. Bahkan jika hanya ada mayat layu yang tersisa dari putra suci klan darah, rantai hukum tidak akan melepaskan putra suci klan darah. Karena, di masa lalu, putra suci klan darah menggunakan 4 kekuatan surga dan Tuhan, yang merupakan semacam penghancuran terhadap hukum langit dan bumi, menyentuh hukum langit dan bumi. Bagaimana rantai hukum bisa melepaskan putra suci klan darah? Rantai hukum menarik kembali tubuh putra suci klan darah ke dalam celah angkasa, dan menyegel putra suci klan darah di neraka jurang selamanya. Hasil seperti itu, tidak pernah ke jalan reinkarnasi, sangat menyedihkan. Ketika rantai hukum kembali ke celah angkasa menghilang seiring waktu. Suling melihat semua ini dengan matanya sendiri dan merasa lega. Senyum kecil muncul di wajahnya. Perang ini akhirnya berakhir. Suling tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Kemudian, mata Suling sedikit tertutup, seluruh orang itu melayang di udara, dan kabut darah melilit permukaan tubuh, seperti putra suci klan darah sebelumnya. Sejumlah besar esensi darah ditelan oleh putra suci klan darah, dan seluruh tubuh Suling menunjukkan warna darah yang cerah. Sejumlah besar esensi darah mengalir ke tubuh Suling dan menyehatkan tubuh Suling. Perlu dicatat bahwa putra suci klan darah adalah prajurit tingkat 4 di alam surga dan Tuhan. Jika bukan karena kecerobohan putra suci klan darah, dia tidak akan mudah dikalahkan di tangan Suling. Karena itu, kekuatan saripati darah pada putra suci klan darah dapat dibayangkan. Sekarang, Suling memperoleh banyak saripati darah. Dia dengan panik memurnikan saripati darah di tubuhnya, menggunakan saripati darah itu untuk menyehatkan tubuhnya yang terluka, dan menyuntikkan banyak saripati darah ke lautan Ki, sehingga dapat menyehatkan tulang-tulang gelap pohon surga. Di atas tanah, Kaisar Iblis dan yang lainnya yang baru saja keluar dari area terlarang menjadi pucat di bawah pengaruh kekuatan sebelumnya. Jika mereka tidak menyaksikan kekalahan putra suci klan darah di tangan Suling, mereka mungkin masih tidak berani keluar dari area terlarang dengan mudah. Pada saat ini, Kaisar Iblis, Dugu Yuyang dan 7 tetua Paviliun Tianji semuanya berdiri di depan Paviliun Tianji dan menatap Suling yang melayang di langit. Suling, keterampilan yang baru saja digunakan, bukan? Tetua tertua tampak sangat bermartabat, mengerutkan kening dan menatap Suling dengan serius. Para tetua lainnya juga tampak berat. Saya tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Sekilas, Kaisar Iblis tahu apa yang dipikirkan para tetua. Dia tidak dapat menahan tawa beberapa kali dan berkata langsung, ya, Suling telah mengalahkan seni bela diri klan darah sebelumnya ketika dewa meninggalkan wilayah itu. Oleh karena itu, Suling berlatih metode pengorbanan darah klan darah. Apa? Mendengar ini, semua tetua tercengang dan menatap Kaisar Iblis dengan kaget. Suara mereka dingin dan bertanya, bukankah itu berarti Suling juga seorang pejuang dari keluarga darah sekarang? Yuyang, apakah kamu benar-benar berniat berlatih seni bela diri dengan seniman bela diri seperti itu? Suara tetua kedua sangat berat. Dia menatap Dugu Yuyang dengan serius dan bertanya, atau apakah kamu akan berlatih dharma pengorbanan darah dengan Suling? Pengorbanan darah ini adalah keterampilan yang paling ganas dan jahat. Semua seniman bela diri yang berlatih keterampilan ini mengandalkan esensi darah seniman bela diri lain untuk meningkatkan kekuatan mereka. Begitu kamu berlatih keterampilan ini, kamu akan tenggelam dalam jalan iblis di masa depan dan tidak bisa keluar lagi. Ketiga tetua itu tiba-tiba mendengus dingin, menatap Dugu Yuyang dengan tajam dan berkata dengan suara yang dalam. Beberapa tetua lainnya juga setuju satu demi satu. Tidak diragukan lagi, mereka tidak menyangka bahwa Suling begitu kejam dan mempraktikkan dharma pengorbanan darah.
Jika mereka tahu bahwa Su Ling telah mempraktikkan dharma pengorbanan darah, mereka pasti akan menganggap Su Ling sebagai musuh dan membunuhnya. Benar saja, Su Ling menyembunyikan semua ini terlalu dalam. Memikirkan hal ini dalam hati mereka, ketujuh tetua itu berbisik, menatap dingin ke arah Kaisar Iblis dan berkata dengan serius, "Kamu jelas tahu bahwa dia telah mempraktikkan dharma pengorbanan darah. Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Mengapa kamu masih bertekad untuk mengikutinya? Atau apakah kamu juga telah mempraktikkan dharma yang jahat dan kejam seperti itu?" Tidak diragukan, lagi, ketujuh tetua itu lahir di Paviliun Tianji. Mereka terkenal dan jujur. Mereka tentu saja meremehkan untuk setuju dengan seniman bela diri yang mempraktikkan hukum pengorbanan darah yang agung. Karena, dalam pandangan mereka, tidak ada perbedaan antara praktisi seni bela diri yang mempraktikkan dharma pengorbanan darah dan seni bela diri dari klan darah. Terutama sekarang, Su Ling menelan esensi darah orang suci klan darah di depan umum. Perlu dicatat bahwa itu adalah esensi darah dari putra orang suci klan darah, dan siapakah putra orang suci klan darah? Itu adalah jenius seni bela diri teratas yang dibudidayakan oleh keluarga darah dengan sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi sekarang, Su Ling menyerap esensi darah dari tubuhnya. Bukankah ini berarti bahwa Su Ling ingin melarang posisi orang suci klan darah dan menjadi seorang prajurit klan darah? Dengan kata lain, apa bedanya Su Ling dengan pendekar klan darah? Kaisar Iblis tidak dapat menahan tawa getir ketika mendengar omelan tujuh tetua. Segera, dia menatap Du Guiyang dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana menurutmu tentang apa yang dikatakan para tetua tadi?" Du Guiyang terdiam dan menatap tujuh tetua dengan tegas. Tujuh tetua, yang juga menatap Du Guiyang, menasihatinya dengan tegas, "Yuyang, kamu tidak boleh setuju dengan orang tercela seperti Su Ling. Dia telah mempraktikkan dharma pengorbanan darah. Di masa depan, dia mungkin akan menggunakan keterampilan ini kepadamu. Pada saat itu, dia akan terlambat untuk menyesal. Ya, Yuyang, jangan impulsif. Selama kita menyebarkan kultivasi dharma pengorbanan darah Su Ling pasti akan menjadi sasaran kritik publik dan mungkin menjadi musuh seluruh pasukan tingkat bawah dan utama. Jika kamu mengikuti Su Ling lagi pada saat itu, kamu pasti akan mencari kematianmu sendiri." Bagaimanapun, Du Guiyang adalah pemimpin Paviliun Tianji dan akan mengambil alih seluruh Paviliun Tianji, bukan Pak Tua Tianji di masa depan. Namun, jika Du Guiyang mengikuti Su Ling, bukan berarti Du Guiyang mengikuti orang yang kejam dan jahat. Pada saat itu, bagaimana Du Guiyang bisa mewarisi Paviliun Tianji? Anda tahu, Paviliun Tianji adalah sekte yang terkenal dan benar. Jangan pernah setuju dengan orang yang kejam. Du Guiyang menatap tajam ke arah tujuh tetua saat itu dan berkata dengan serius, "Saudara Su pandai mempraktikkan metode pengorbanan darah, tetapi dia tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Sejak saya mengenalnya sampai sekarang, dia hanya menggunakan metode pengorbanan darah untuk orang-orang jahat itu, dan tidak pernah menggunakan metode pengorbanan darah untuk seni bela diri biasa. Bagaimana dia bisa dianggap sebagai orang yang kejam dan jahat?" "Yuyang, kamu membuat argumen yang kuat. Kamu baru saja menyaksikannya menyerap esensi darah dari putra Sein klan darah. Apakah kamu tidak takut dia akan membunuhmu di masa depan?" Mata tetua itu tiba-tiba tenggelam dan memarahi, "Di masa depan, jika dia kejam padamu, bisakah kamu menjadi lawannya?" "Ya, Yuyang, jangan keras kepala. Solusi terbaik sekarang adalah membuat praktik dharma pengorbanan darah Su Ling menjadi publik dan bergabung dengan beberapa kekuatan lain untuk membunuh Su Ling. Hanya dengan cara ini kita dapat membasmi potensi ancaman yang dibawa oleh Su Ling." Beberapa tetua lainnya setuju. Haha, Kaisar Iblis sedikit mengernyit, dan beberapa warna dingin muncul di matanya. Dia berkata dengan tenang, "Jadi, apakah kamu ingin membunuh Su Ling?"